Ditinjau dari sejarahnya, sapi merupakan hewan ternak yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat petani di Bali. Sapi Bali sudah dipelihara secara turun-menurun oleh masyarakat petani Bali sejak zaman dahulu. Petani memeliharanya untuk membajak sawah dan tegalan, serta menghasilkan pupuk kandang yang berguna untuk mengembalikan kesuburan tanah pertanian. Dinamakan sapi Bali karena memang penyebaran populasi bangsa sapi ini terdapat di Pulau Bali. Sapi Bali adalah salah satu bangsa sapi asli dan murni Indonesia yang merupakan keturunan asli Banteng, Bibos Banteng, dan telah mengalami proses domestikasi. Sapi Bali asli mempunyai bentuk dan karakteristik sama dengan banteng. Induk sapi Bali yang produktif mempunyai kemampuan bunting dan beranak sedikitnya 12 kali, dengan jarak melahirkan 16 bulan. Anak sapi yang baru dilahirkan itu mempunyai berat rata-rata 22 kg dan tergolong di breed super. Usaha ternak sapi Bali ternyata mampu memberikan keuntungan tinggi. Tidak sedikit sapi Bali menjadi usaha sektor ternak di Indonesia. Apalagi mengingat banyaknya keuntungan yang bisa kita dapatkan dari usaha ternak tersebut. Tentu akan menambah semangat dalam menjalankan usaha. Apalagi mengingat pihak pemerintah sedang menggalakkan pertanian organik. Peluang usaha ternak sapi Bali yang menjanjikan memelihara sapi Bali kini bisa terbilang cukup menjanjikan. Apalagi sapi Bali cukup menguntungkan karena tidak hanya bisa Anda manfaatkan dagingnya saja, namun juga mampu menghasilkan anakan berkualitas, pupuk kandang, dan tenaganya. Sama seperti budidaya ternak hewan lainnya, sapi juga memerlukan perawatan hingga budidaya yang tepat. Jika tidak, usaha yang Anda jalankan justru tidak akan berkembang. Sapi Bali sebenarnya sama seperti jenis yang lainnya. Mantap, hanya saja jenis sapi yang satu ini termasuk unggul khas Provinsi Bali. Sapi Bali merupakan hasil domestikasi dari banteng atau bibos banteng. Sapi dengan populasi yang cukup banyak ini dibudidayakan oleh warga Bali. Bahkan banyak menjadi komoditas usaha penggemukan oleh masyarakat Indonesia. Karena alasan inilah peluang usahanya cukup terbuka lebar. Jika Anda ingin mencoba usaha tersebut, sebaiknya cari tahu karakteristik jenis sapi, sehingga dapat mengembangkan usaha jauh lebih mudah. Keberhasilan tergantung dari pembuatan kandang usaha. Ternak sapi Bali ternyata terpengaruh dengan pembuatan kandang dan lokasinya. Lokasi untuk ternak sapi Bali yang tepat yaitu letaknya harus jauh dari pemukiman penduduk. Namun tidak akan menyusahkan Anda, sehingga masih tetap bisa dekat dengan akses kendaraan. Kandang sapi bisa terbuat secara tunggal maupun ganda. Semua tergantung dari jumlah ternak sapi yang Anda miliki. Sapi pada umumnya membutuhkan makanan hijau setiap hari. Sebenarnya pemberian pakan bisa dengan 3 metode yaitu penggembalaan, kerman, atau kombinasi keduanya. Cara yang pertama yaitu penggembalaan yaitu dengan melepas sapi di padang rumput. Biasanya dapat dilakukan kurang lebih 5-7 jam per hari. Pakan menjadi sumber energi utama untuk bisa tumbuh dan berkembang. Dengan jumlah dan kualitas pakan yang baik maka tenaga yang sapi hasilkan juga semakin besar. Tenaga tersebut berbentuk daging. Setiap hari sapi membutuhkan pakan sebanyak 10% dari berat badannya. Untuk sapi yang dibutuhkan dagingnya perlu ambaran berupa dedak halus, bekatul, bungkil kelapa, ampas tahu yang bisa dicampur dengan rumput. Anda pun bisa tambahkan garam dapur sebagai sumber mineral. Sebaiknya berikan pakan dengan mengkombinasi kedua metode tersebut. Anda bisa gunakan pakan hijau segar, hijau kering, atau silasai. Misalnya rumput, kacang-kacangan atau sejenisnya. Untuk hijauan kering berasal dari tumbuhan hijau yang sengaja dikeringkan. Misalnya jerami padi, pohon kacang tanah, jerami jagung, dan sejenisnya.